Hai teman-teman, jadi kali ini saya akan ngebahas spesifik terkait dengan CV. Nah, biasanya nih teman-teman kalau udah bikin CV itu CV-nya terlalu general. CV-nya terlalu ngomongin yang kemana-mana gitu, sehingga kami para HR sering bingung nih ketika ngelihat CV kalian gitu. Nah, jadi di sini saya akan berbagi beberapa tips tentang gimana sih bikin CV yang pasti menarik teman-teman rekruter untuk baca CV kalian. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dari CV. Yang pertama adalah CV teman-teman harus ringkas. Jadi jangan terlalu memput, misalkan 5-7 halaman, maksimal banget itu adalah 2 halaman. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa membuat CV kalian tuh informatif teman-teman. Informatif di sini gimana sih? Jadi bisa menjelaskan peran kalian dalam pekerjaan, bisa menjelaskan bagaimana kalian melakukan prestasi-prestasi sebelumnya, seperti itu. Ketiga adalah ketika membuat CV, perhatikan tujuannya. Misalkan kalian mau apply ke perusahaan yang formal nih. Nah, artinya kalian ya udah bikin aja CV-nya formal gitu. Karena mereka nggak akan terlalu memperhatikan desain, warna, dan lain sebagainya. Plain is okay. Misalkan kalian kepengen apply ke perusahaan yang kreatif gitu ya, agensi misalkan, atau sekarang kan startup lagi membumi nih. Nah, mungkin kalian harus put visual yang menarik di CV itu. Jadi depends on your goals gitu. Kalian mau apply kemana, itu akan sangat menentukan bentukan dari CV yang kalian akan kirimkan. Nah, kesalahan yang sering saya lihat dari para aplikan yang mengirim CV adalah ketika mengirim CV, teman-teman di body emailnya itu tidak clear gitu. Jadi asal aja kirim, dan itu banyak banget yang melakukan hal seperti itu. Atau to-nya itu ke beberapa perusahaan. Jadi dari awal aja HR atau recruiter udah ngelihatnya, aduh ini kok nggak niat banget sih, ini pasti bukan khusus apply ke kita nih gitu. Atau kalian to-nya salah, dir-nya salah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sebelum kirim CV, please harus dilihat dulu, oh ya nih emailnya emang udah ready to send gitu, udah to-nya udah benar, body emailnya pun benar. Jadi kita sekarang masuk ke substansi dari CV. Ada 7 part yang kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah personal information. Kalau dulu mungkin kita memasukkan informasi terkait dengan gender, agama. Nah, kalau sekarang itu udah nggak terlalu penting, terutama kalau kalian ada di perusahaan yang open ya, open minded ya, startup sekarang udah juga nggak penting lah yang seperti itu. Yang kalian bisa masukkan di personal information ini misalkan nama lengkap kalian, email biar kalian gampang dikontak, sama nomor handphone. That's enough gitu. Atau beberapa orang masukin alamat rumah, it's okay ya gitu, karena mungkin aja kayak perusahaannya akan memperhitungkan seberapa jauh sih jarak antara rumah kamu dengan kantor gitu. Nah, untuk personal information ini kalian bisa put di header setiap halaman. Tujuannya kalau halamannya terpisah atau misalkan nanti interviewernya bingung, oh dia bisa refer tuh langsung gitu. Oh ya, ini untuk nama ini. Bagian kedua adalah terkait dengan karir objektif. Pada bagian karir objektif ini kalian bisa memasukkan terkait dengan posisi yang kalian ingin lamar. Nah, di sini kalian bisa menceritakan apa sih your future career goal. Objektif dari kalian bekerja itu apa? Sehingga dari pihak recruiter mereka akan bisa mencocokkan, oh anak ini atau orang ini dia akan lebih cocok apabila di posisinya A atau B atau C. Part ketiga adalah kalian fokus ke education. Jadi di part education ini silakan teman-teman memasukkan pendidikan, tidak perlu dari SD, SMP, SMA, cukup pendidikan terakhir saja, atau pendidikan formal dan informal apa saja dalam 3 tahun terakhir, atau misalkan 2 pendidikan terakhir yang kalian bisa masukkan di CV tersebut gitu. Kalau kalian pendidikan terakhirnya itu adalah kuliah atau S1, kalian bisa memasukkan S1 tersebut gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan skripsi apa yang kalian buat. Jadi nanti ini juga bisa mengarahkan, oh ternyata kalian punya
minat untuk hal ini gitu. Nah, untuk yang informal misalkan kalian pernah ikut public speaking atau kalian punya sertifikasi tertentu, nah itu juga bisa dimasukkan. Bagian keempat adalah pengalaman. Di sini ada pengalaman magang misalkan, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Nah, teman-teman, untuk pengalaman magang silahkan ditulis kapan magang tersebut dilakukan, di perusahaan mana, dan posisi kalian magang itu di mana. Jadi misalkan kalian magangnya untuk perusahaan advertising. Nah, nanti kalian bisa tuliskan peran kalian itu apa dan prestasi kalian apa. Nah, ini yang seringkali tidak dieksplor oleh teman-teman yang meng-apply ke sebuah perusahaan. Jadi kalian biasanya cuma put datar aja gitu, pernah kerja di mana, tahun kapan, udah gitu aja. Jadi nggak informatif. Nah, seharusnya teman-teman bisa memasukkan deskripsi detail dari apa yang dikerjakan. Dibikin sekonsis mungkin ya, seringkas mungkin. Nanti tinggal teman-teman tambahkan apa prestasi yang sudah dilakukan. Kalian misalkan di media advertising, lalu kalian memiliki tugas untuk menjalin relasi dengan influencer. Nah, kalian bisa put di situ misalkan ada 5 influencer yang kalian berhasil hubungi dan bisa bekerja sama dalam kurun waktu 3 bulan magang. Itu akan sangat berarti di CV kalian, itu very valuable untuk kalian semua. Kalau tadi kita bicara tentang pengalaman magang, mungkin lebih relevan untuk teman-teman yang fresh grade. Sekarang kita bicara tentang pengalaman kerja. Nah, teman-teman mengurutkannya itu berdasarkan mana yang lebih terbaru gitu. Jadi misalkan kalian pernah bekerja di perusahaan A itu di tahun 2017 sampai 2019. Nah, kalian masukkan itu di nomor pertama. Sebelumnya kalian pernah bekerja di perusahaan B di tahun 2016 sampai 17. Nah, itu kalian masukkan di nomor kedua dan selanjutnya. Nah, teman-teman silakan di bagian pekerjaan ini diekspor seperti saya jelaskan tadi di bagian magang. You need to be very detail. Di deskripsi pekerjaannya apa dan pencapaian kalian apa. Kayak misalkan nih di CV saya tulis tentang saya pernah bekerja di perusahaan A dan selama 3 tahun di sana saya bisa naik 2 kali gitu. Dimana setiap tahunnya berarti ada promosi. Nah, itu kan prestasi ya. Atau misalkan ketika saya bekerja di perusahaan A ini, saya meng-create satu kegiatan untuk employer branding. Nah, itu saya bisa put itu. Itu adalah sebuah prestasi. Nah, intinya adalah di part pengalaman kerja atau pengalaman magang, kalian bisa memasukkan unsur prestasi kalian apa dan apa yang sudah kalian kerjakan. Lalu pengalaman organisasi. Nah, ketika kita bicara tentang pengalaman organisasi, kan kalau kerja itu kan formal. Nah, ini yang informalnya. Misalkan kalian mengikuti komunitas, kalian ikut kegiatan-kegiatan volunteering, itu bisa kalian juga masukkan di sana. Nah, untuk part pengalaman kerja dan organisasi ini ataupun pengalaman magang, kalian bisa masukkan misalkan 3 pengalaman yang paling besar peran kalian di sana. Seperti itu. Karena kalau terlalu banyak kan intinya kalian harus memilih lah mana yang bisa dimasukkan dan mana yang kira-kira tidak cukup valuable untuk dimasukkan atau tidak relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar. Jadi di part 5 terkait dengan skills. Nah, di skills ini teman-teman bisa memasukkan apa saja sih skills atau keahlian yang relevan dengan pekerjaan yang kalian apply. Misalkan nih kalian ingin kerja di media agency sebagai orang yang menghubungkan antara agensi atau klien dengan pihak influencers. Nah, di situ kalian mungkin bisa memasukkan skills apa, networking misalkan, atau skills communication skills, negotiation skills yang relevan dengan pekerjaan yang ingin kalian apply. Jadi di part skills ini kalian juga bisa memasukkan terkait dengan kemampuan berbahasa asing. Terutama kalau kalian ingin apply di perusahaan yang levelnya internasional atau MNC gitu. Nah, kalian harus memasukkan unsur kemampuan berbahasa asing. Di part 6 ini kita bicara tentang awards. Jadi kalian bisa memasukkan prestasi-prestasi apa aja yang kalian pernah dapatkan. Nah, tentunya prestasi ini harus relevan dengan
apa yang ingin kalian apply. Misalkan kalian ingin menjadi seorang researcher gitu. Nah, ketika kalian ingin menjadi seorang researcher, alangkah baiknya kalau kalian memasukkan prestasi-prestasi terkait di dunia riset. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, awards juga batasi teman-teman, jangan semuanya dimasukin. Masukin yang kira-kira paling punya value. Masukin yang kira-kira secara skala itu paling tinggi gitu. Misalkan kalau kalian punya yang levelnya sekolah, levelnya misalkan di region atau levelnya di nasional, internasional, jadi dahulukan yang internasional dan nasional. Seperti itu. Pada part 7 ini kita bicara tentang reference. Ini part terakhir ya teman-teman. Jadi di CV itu di bagian terakhir kita memasukkan siapa orang-orang yang mau mereferensikan kita. Nah, mereferensikan kita di sini maksudnya adalah mereka berani menjamin kualitas kita. Misalkan buat teman-teman yang fresh grade mungkin bisa mendapatkan referensi dari gurunya, atau misalkan kalian udah punya network luas di luar sana, kalian bisa minta referensi dari orang tersebut. Nah, kalau teman-teman yang sudah setahun 2 tahun kerja, pengen resign, lalu bikin CV untuk ke perusahaan baru, kalian bisa minta referensi itu dari bos kalian, current bos kalian, atau misalkan peer kalian, seperti itu. Nah, sebelum kalian mencantumkan referensi itu di CV, pastikan bahwa kalian sudah minta izin terlebih dahulu. Jadi yang bersangkutan ketika dihubungi nggak bingung, aduh kok saya dihubungi sih sama perusahaan ini untuk ngasih referensi si A atau si B gitu. Jadi yang biasanya harus dimasukkan untuk di bagian referensi ini adalah nama dari orang yang mereferensikan kamu dan juga posisi plus di mana yang bersangkutan bekerja. Nah, pada part ini saya sangat jarang langsung memasukkan nomor handphone atau email dari orang yang akan memberikan saya referensi. Saya akan menuliskan bahwa kalau memang dibutuhkan silakan menghubungi saya sebagai pelamar, dan nantinya saya baru akan memberikan nomor handphone atau email dari orang yang akan memberikan referensi. Seperti itu kurang lebih. So, kalau kita resume, jadi ada 7 bagian ya untuk membuat sebuah CV yang bagus gitu, dan pasti CV ini akan lebih menarik untuk para recruiter. Yang pertama tadi adalah personal data, yang kedua adalah karir objektif, yang ketiga education dari teman-teman, yang keempat adalah experience baik di organisasi, magang ataupun yang lainnya. Yang kelima adalah skills dari teman-teman, keenam adalah awards atau prestasi teman-teman, dan yang terakhir adalah referensi. Kalau teman-teman mengikuti 7 langkah ini, saya yakin deh paling enggak CV kalian akan dilirik nih sama para recruiter. Karena apa? Informasinya udah informatif. Kalian sudah bisa membuat CV yang concise. Dan juga pastinya kalian sudah sesuai dengan tujuan ya. Karena kalau tujuan kita bicara tentang konten apa yang kalian put di dalam CV tersebut. So teman-teman, semoga cukup clear ya penjelasan tentang 7 langkah membuat CV yang atraktif untuk recruiter. Nah, coba kalian bikin dulu CV-nya. Kalau misalkan ada kesulitan atau misalkan ada hal yang pengen ditanyain, langsung aja komen. Buat kamu yang gak mau ketinggalan video-video terbaru yang ngebahas karir dan banyak lagi topik lainnya, silakan subscribe dan ajak teman-teman kamu buat lihat video ini ya. Thank you.